Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waode Maya Angelia Putri dari 12 Mei 2. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi sejarah Indonesia, yaitu tokoh-tokoh perjuangan pada pergerakan nasional. Nah, kalian sudah tahu belum tokoh-tokohnya siapa saja? Nah, kalau belum tahu, ayo kita simak videonya. Nah, baiklah, jadi tokoh-tokoh perjuangan pada masa pergerakan nasional ialah yang pertama ada Dr. Wahidin Sudirohusodo, yang kedua ada Sutomo, yang ketiga ada Haji Umar Said Cokro Aminoto, yang keempat ada Ki Hajar Dewantara, yang kelima ada Soekarno, yang keenam ada Muhammad Hatta, yang ketujuh ada Cipto Mangunkusumo, yang kedelapan ada Haji Agus Salim, yang kesembilan ada Muhammad Yamin, dan yang ke-10 Muhammad Husni Tamrin. Nah, baiklah, saya akan membahas satu persatu tokoh perjuangan pada masa pergerakan nasional. Nah, yang pertama ada Dr. Wahidin Sudirohusodo. Setelah Dr. Wahidin Sudirohusodo menamatkan pendidikannya di Stovia, ia kembali ke Yogyakarta untuk menjadi dokter pemerintah. Nah, sebagai dokter pemerintah, ia bergaul dari rakyat kalangan mana saja. Nah, ia kemudian menyadari kondisi rakyat yang tertindas akibat penjajahan Belanda. Menurutnya, salah satu cara untuk membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan adalah rakyat harus cerdas. Oleh karena itu, rakyat harus diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan di sekolah. Wahidin Sudirohusodo sadar bahwa pendidikan merupakan kunci kemajuan bangsa Indonesia. Ia pun mempunyai keinginan menyebarluaskan pendidikan bagi bangsa Indonesia. Akan tetapi, ia tidak memiliki banyak dana untuk menyelenggarakan pendidikan tersebut. Nah, Wahidin Sudirohusodo kemudian menggalang dana pelajar atau study funds untuk membantu penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak yang memiliki kecakapan tetapi kurang mampu secara finansial. Nah, salah satu cara Wahidin Sudirohusodo ialah menggalang dana pelajar yang dilakukan melalui majalah Retno Domilah. Nah, melalui majalah tersebut, Wahidin Sudirohusodo mengajak tokoh-tokoh masyarakat untuk menghimpun dana pelajar. Nah, pada 1907, Wahidin Sudirohusodo berkunjung ke Stovia. Dalam kunjungan tersebut, Wahidin Sudirohusodo menemui para pelajar Stovia dan menyampaikan pemikirannya mengenai nasib rakyat yang masih kurang mendapat perhatian pemerintah kolonial. Nah, terutama pada bidang pendidikan. Nah, ia kemudian menganjurkan agar para pelajar mendirikan organisasi yang bertujuan untuk memajukan pendidikan dan meningkatkan martabat bangsa. Pada 20 Mei 1908, Sutomo bersama mahasiswa Stovia membentuk organisasi Budi Utomo. Nah, yang merupakan kelanjutan pemikiran dari Dr. Wahidin Sudirohusodo tersebut. Nah, maka dari itu, hingga saat ini tanggal berdiri Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Yang kedua, Dr. Sutomo. Dr. Sutomo merupakan salah satu mahasiswa Stovia yang tertarik pemikiran Wahidin Sudirohusodo mengenai pendidikan. Ia merealisasikan pemikiran Wahidin Sudirohusodo tersebut dengan membentuk Budi Utomo bersama dengan teman-teman seperjuangannya di Stovia. Budi Utomo merupakan organisasi pionir pergerakan nasional. Pada 1911, setelah menyelesaikan pendidikan di Stovia, Sutomo bertugas sebagai dokter. Pada awalnya ia di Semarang, kemudian dipindah ke Tuban, Lubuk Pakam, Sumatera Timur, dan Malang. Sutomo kemudian mendapatkan kesempatan melanjutkan pendidikan di negeri Belanda pada 1919. Nah, kembalinya ke tanah air, ia berusaha mengembangkan Budi Utomo ke arah politik dan keanggotaan yang terbuka untuk seluruh lapisan rakyat.
Tidak hanya berjuang melalui Budi Utomo, pada 1924 Sutomo mendirikan ISC atau Indonesia Study Club. ISC merupakan wadah bagi kaum terpelajar Indonesia. Dalam perkembangannya, ISC berhasil mendirikan sekolah tenun, bank kredit, koperasi, dan beberapa usaha perekonomian lainnya. Selanjutnya, pada 1931, ISC berganti nama menjadi PBI, Persatuan Bangsa Indonesia. Nah, di bawah pimpinan Sutomo, PBI itu berkembang pesat. Tekanan dari pemerintah kolonial Belanda terhadap pergerakan nasional semakin ketat. Pada Januari 1934 muncul gagasan menggabungkan Budi Utomo dengan PBI. Akan tetapi, penggabungan kedua organisasi tersebut dilakukan pada 1935. Kongres peresmian fungsi tersebut melahirkan Partai Indonesia Raya atau Parindra. Partai ini berjuang mencapai kemerdekaan Indonesia. Sutomo diangkat menjadi ketua Parindra. Yang ketiga, Raden Haji Umar Said Cokro Aminoto atau lebih dikenal dengan HOS Cokro Aminoto. Ia memulai karir politik sebagai Pangreh Praja. Ia menjadi Pangreh Praja pada 1902 setelah lulus dari Osvia di Magelang. Cokro Aminoto mengawali karir sebagai Pangreh Praja dengan bekerja sebagai juru tulis di Kepatihan Ngawi. Pada 1905, Cokro Aminoto memutuskan keluar dari jajaran Pangreh Praja karena ketidaksenangannya terhadap aturan sembah jongkok yang ditetapkan pemerintah kolonial Belanda terhadap pegawai pribumi. Menurutnya, aturan tersebut merupakan bagian dari feodalisme yang harus dihapuskan karena tidak menghargai martabat manusia. Pada 1912, Cokro Aminoto bergabung dengan Serikat Islam atau SI, yang sebelumnya bernama SDI atau Serikat Dagang Islam. Keberhasilan Cokro Aminoto ketika berkecimpung di SI adalah memperluas kegiatan SI dalam berbagai bidang dan menyelenggarakan Kongres pertama SI di Surabaya. Pada 25 Maret, Kongres tersebut menetapkan Cokro Aminoto sebagai wakil ketua SI, mendampingi Haji Samanhudi. Pada Kongres kedua SI di Yogyakarta pada tanggal 19 dan 20 April 1914, Cokro Aminoto diangkat sebagai ketua SI menggantikan Haji Samanhudi. Lalu di bawah kepemimpinan Cokro Aminoto, SI itu mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pada 1918, Cokro Aminoto ditunjuk menjadi anggota Volksraad atau Dewan Rakyat oleh Gubernur Jenderal Van Limburg-Stirum. Pada 25 November 1918, Cokro Aminoto bersama dengan Abdul Muiz mengajukan mosi kepada pemerintah Belanda. Nah, mosi ini menuntut pemerintah Belanda membentuk parlemen yang anggotanya dipilih dari dan oleh rakyat. Aktivitasnya di Volksraad sering menyudutkan pemerintah Belanda, maka dari itu ia ditahan pada 1920 dan dibebaskan pada 1922. Cokro Aminoto pernah menjadi pemimpin Surat Kabar Utusan Hindia, yang merupakan media perjuangan Serikat Islam. Bersama Agus Salim dan Kartosuwiryo, Cokro Aminoto berhasil mempelopori terbitnya Surat Kabar Fajar Asia sebagai surat kabar pembela rakyat. Pemikiran Cokro Aminoto juga dituangkan dalam bentuk buku yang judulnya Tarikh Agama Islam serta Islam dan Sosialisme. Yang keempat, Ki Hajar Dewantara atau Raden Mas Wardi Suryaningrat yang dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara. Ia merupakan seorang aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia di zaman penjajahan Belanda. Ki Hajar Dewantara saat masih muda menamatkan pendidikan dasar di Els
atau sekolah dasar pada zaman kolonial Hindia Belanda di Indonesia. Ia juga sempat melanjutkan pendidikan ke Sofia, yaitu sekolah pendidikan dokter di Batavia pada zaman kolonial Hindia Belanda. Ki Hajar Dewantara bekerja sebagai penulis dan wartawan di beberapa surat kabar. Ia juga aktif dalam organisasi sosial dan politik di Indonesia, yaitu Budi Utomo dan Insulin. Tulisan Ki Hajar Dewantara yang paling terkenal saat itu adalah N voor allen maar ook allen voor een, atau satu untuk semua tetapi semua untuk satu juga. Namun kolom Ki Hajar Dewantara yang paling terkenal adalah Als ik een Nederlander was, diterjemahkan menjadi seandainya aku seorang Belanda. Tulisan ini dimuat dalam surat kabar The Express pada 13 Juli 1913. Surat kabar tersebut berada di bawah pimpinan Ernest de Wisdecker. Akibat tulisannya tersebut, ia ditangkap diasingkan ke Pulau Bangka. Namun kedua rekannya Ernest de Wisdecker dan Cipto Mangunkusumo melakukan protes atas pengasingan tersebut. Pada akhirnya mereka bertiga diasingkan dan ketiga tokoh itu dikenal dengan 3 serangkai. Ki Hajar Dewantara kembali ke Indonesia pada September 1919. Kemudian ia bergabung sebagai guru ke dalam sekolah binaan milik saudaranya. Sekolah yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara adalah Taman Siswa. Sekolah ini didirikan pada 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Prinsip dasar yang ada dalam sekolah Taman Siswa dikenal sebagai Patra Triloka. Patra Triloka memiliki unsur-unsur penting di dalamnya. Unsur penting berbahasa Jawa yang ada dalam Patra Triloka adalah Ingarsa Sung Tulada, Ing Madya Mangunkarsa, Tutwuri Handayani, yang memiliki arti di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Ki Hajar Dewantara pernah menjabat sebagai Menteri Pengajaran Indonesia. Pada 1957 ia mendapat gelar doktor kehormatan dari Universitas Gadjah Mada. 5. Insinyur Soekarno. Tentu saja kita sudah tidak asing lagi dengan nama Soekarno. Ia merupakan lulusan dari Hager Burger School atau HBS dan Teknis Hogeschool School atau sekarang itu namanya ITB di Bandung. Pada 1925, Soekarno berhasil menamatkan pendidikannya dan memperoleh gelar insinyur. Pada 1926, Soekarno bersama rekan-rekannya membentuk perkumpulan dengan nama Algemene Study Club di Bandung. Perkumpulan tersebut menerbitkan majalah Indonesia Muda yang berlandas asas-asas nasionalisme. Pergerakan Soekarno bertambah luas ketika ia dan rekan seperjuangannya yang tergabung ke dalam Algem Study Club mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI pada 4 Juli 1927. Pembentukan PNI bersamaan dengan sikap pemerintah kolonial Belanda yang semakin ketat mengawasi kaum pergerakan. Meskipun mendapat pengawasan dari pemerintah kolonial Belanda, Soekarno tetap berupaya membangkitkan semangat rakyat untuk mendapatkan kemerdekaan. Upaya Soekarno tersebut disampaikan melalui pidato-pidatonya yang terkenal berapi-api. Pidato Soekarno berhasil membakar semangat rakyat untuk melawan kolonialisme. Akibatnya Soekarno ditangkap pemerintah kolonial Belanda dan ditahan di penjara Sukamiskin. Pada Desember 1930, Soekarno menyampaikan pidato pembelaan berjudul Indonesia Menggugat di depan pengadilan kolonial di Bandung. Lalu pada 1934, Soekarno mendapat hukuman pengasingan ke Pulau Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur. Hukuman ini dijalani Soekarno hingga 1938. Soekarno
Soekarno tidak menjalankan aktivitas politik secara langsung. Ia aktif menyelidiki dan mempelajari agama Islam selama menjalankan hukuman. Bahkan di pengasingan ND, inilah Soekarno mendapatkan ide Pancasila. 6. Muhammad Hatta. Dr. Andes Muhammad Hatta atau yang lebih dikenal dengan Bung Hatta. Pada 1921, Bung Hatta menuntut ilmu Sekolah Tinggi Ekonomi di Rotterdam, Belanda. Di negeri ini, Hatta menjadi ketua Perhimpunan Indonesia, suatu organisasi pergerakan mahasiswa yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Akibatnya, aktivitas Hatta pada 24 September 1927 ditangkap pemerintah Belanda dengan tuduhan menjadi anggota organisasi terlarang dan menghasut orang untuk menentang pemerintah Belanda. Pada sidang pengadilan di Den Haag, Belanda, Hatta dituntut 3 tahun penjara. Hatta membacakan pembelaannya yang berjudul Indonesia Vrij, artinya Indonesia Merdeka. Pada sidang itu, Hatta dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan. Pada 1942, Bung Hatta ditangkap pemerintah kolonial Belanda dan dibuang ke Bovendikul, Papua. Ia dibebaskan setelah Jepang masuk dan menduduki Indonesia. Menjelang kemerdekaan Indonesia, Bung Hatta aktif dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Ia menjadi anggota BPUPKI dan PPKI. Pada 17 Agustus 1945, Bung Hatta bersama Insinyur Soekarno mengumandangkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada 18 Agustus 1945, PPKI menetapkan dan melantik Hatta sebagai Wakil Presiden RI mendampingi Insinyur Soekarno. 7. Cipto Mangunkusumo. Patung Cipto Mangunkusumo terdapat di pertigaan Tugu Jampasar Gamblok, Ambarawa, Kabupaten Semarang. Keberadaan patung tersebut kini menjadi kebanggaan warga Ambarawa. Cipto Mangunkusumo merupakan lulusan Stovia. Meskipun berlatar belakang seorang dokter, ia juga seorang penulis ulung. Pemikiran-pemikiran Cipto Mangunkusumo dituangkan melalui surat kabar, Delektomotif, dan Batavia New Blend. Melalui tulisan-tulisan tersebut, Cipto Mangunkusumo menggambarkan keadaan rakyat pada masa kolonial Belanda. Pada 1912, Cipto Mangunkusumo bersama dengan Ernest Dowes Docker dan Ki Hajar Dewantara mendirikan Indich Partij. Organisasi tersebut merupakan organisasi politik pertama yang berjuang mencapai kemerdekaan Indonesia. Selain aktif di Indich Partij, Cipto Mangunkusumo aktif di Komite Bumiputra yang didirikan menjelang perayaan 100 tahun kemerdekaan Belanda. Kegiatan Cipto Mangunkusumo dalam Komite Bumiputra berseberangan dengan pemerintah kolonial Belanda. Melalui tulisan-tulisannya, Cipto Mangunkusumo mengkritik pemerintahan Belanda di Indonesia. Akibat aktivitas tersebut, Cipto Mangunkusumo ditahan dan diasingkan oleh pemerintah kolonial Belanda. 8. Haji Agus Salim. Agus Salim merupakan salah satu tokoh asal Sumatera Barat yang berperan dalam pergerakan nasional. Kiprah Agus Salim pada masa pergerakan nasional dimulai dari bergabungnya ke dalam Sarekat Islam pada 1915. Pada 1921, Agus Salim menjadi anggota Volksraad. Pada 1922, dalam sidang Volksraad, Agus Salim berpidato menggunakan bahasa Melayu. Meskipun melanggar aturan Volksraad tersebut, ia tetap berbicara dengan bahasa Melayu. Haji Agus Salim juga mengkritik pemerintahan Belanda yang tidak peduli terhadap rakyat jajahannya. Agus Salim tetap menunjukkan sikap oposisinya hingga masa jabatannya dalam Volksraad berakhir pada 1923.
Pada 1925, Agus Salim membentuk Young Islamic Bond sebagai wadah bagi para pemuda Muslim. Selain aktif dalam organisasi tersebut, Haji Agus Salim juga aktif dalam kegiatan Partai Sarekat Islam Indonesia atau PSII. Agus Salim diangkat menjadi ketua PSII menggantikan Cokro Aminoto pada 1934. Lalu, selain berkiprah dalam bidang politik, Agus Salim merupakan seorang jurnalis. Bahkan Agus Salim pernah menjadi pemimpin redaksi pada beberapa surat kabar, yaitu Neraja, Hindia Baru, Fajar Asia, dan Mustika. 9. Muhammad Yamin. Muhammad Yamin memulai karir sebagai seorang penulis pada dasawarsa 1920-an. Karya-karya pertamanya ditulis menggunakan bahasa Melayu dalam jurnal Young Sumatra, sebuah jurnal berbahasa Belanda pada 1920. Keterlibatannya dalam bidang politik dimulai ketika ia bergabung dengan Young Sumatra Bond. Dalam perkembangannya, Muhammad Yamin menjadi pemimpin yang aktif dalam Young Sumatra Bond. Ia aktif melakukan pembinaan paham dan rasa kebangsaan Indonesia. Setelah aktif dan memimpin Young Sumatra Bond, Muhammad Yamin mulai aktif mengemukakan gagasan tentang persatuan Indonesia. Sebagai seorang sastrawan dan penyair, salah satu cara yang ia yakini untuk menjadi alat persatuan bangsa ialah bahasa. Pada Kongres Pemuda 1 1926, Muhammad Yamin mengemukakan pidato yang berjudul De Malaysia Tal Inhet Verleden Heden en Toekomst. Pidato itu mendapat respon positif dari pemuda yang hadir dalam kongres tersebut. Pada 27-28 Oktober 1928 diadakan Kongres Pemuda II. Dalam kongres tersebut, Muhammad Yamin berperan penting sebagai tokoh yang merumuskan ikrar Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda kemudian dimaknai sebagai momentum bersatunya para pemuda yang kemudian bergerak bersama berjuang untuk Indonesia, menuju Indonesia merdeka. Pada 1931, Muhammad Yamin bergabung dengan Partai Indonesia. Setelah Partai Indonesia dibubarkan, Muhammad Yamin membentuk Partai Gerakan Rakyat Indonesia bersama dengan Adam Malik, Wilopo, dan Amir Syarifuddin. Lalu Muhammad Yamin kemudian diangkat menjadi anggota Volkskraat dan membentuk Golongan Nasional Indonesia. 10. Muhammad Husni Tamrin. Muhammad Husni Tamrin ialah merupakan salah satu tokoh pergerakan nasional dari Betawi. Sejak muda, Muhammad Husni Tamrin aktif mengikuti organisasi kedaerahan. Ia kemudian memimpin organisasi kedaerahan bernama Kaum Betawi yang awalnya didirikan oleh ayahnya. Pada 1927, Muhammad Husni Tamrin diangkat menjadi anggota Volkskraat. Di Volkskraat, Muhammad Husni Tamrin memperjuangkan penggunaan bahasa Indonesia dalam sidang Volkskraat. Ia juga membentuk fraksi nasional untuk memperkuat golongan nasional dalam Volkskraat. Pada 1929, Muhammad Husni Tamrin diangkat sebagai wakil wali kota Batavia. Pada dekade 1930, sikap kritis Muhammad Husni Tamrin dalam Volkskraat semakin meningkat. Ia sering mengkritik kebijakan pemerintah kolonial yang dianggapnya lebih mementingkan kepentingan golongan Eropa tanpa melihat kondisi rakyat pribumi pada saat itu. Pada 1939, Muhammad Husni Tamrin bersama dengan para tokoh pergerakan nasional mendirikan Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. Lalu, melihat aktivitas yang dilakukan Muhammad Husni Tamrin, sikap pemerintah kolonial Belanda berubah menjadi semakin keras. Muhammad Husni Tamrin dianggap sebagai politisi berbahaya
yang oleh pemerintah kolonial Belanda. Akibat aktivitasnya yang dianggap membahayakan pemerintah kolonial Belanda, Muhammad Husni Tamrin dijatuhi hukuman tahanan rumah oleh pemerintah kolonial Belanda pada 6 Januari 1941. Sekianlah penjelasan tokoh-tokoh perjuangan pada masa pergerakan nasional. Bila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.